Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rina Dwi Aprilia dengan NIM 1122025. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab akikoh, yaitu mengenai pengertian akikoh, dasar hukum akikoh, ketentuan dan tata cara, hal-hal yang disyariatkan terkait akikoh, dan hikmah akikoh. Yang pertama yaitu pengertian akikoh. Secara bahasa, akikoh memiliki arti memotong yang berasal dari bahasa Arab al-qad'u. Terdapat juga definisi lain akikoh, yaitu nama rambut bayi yang baru dilahirkan. Menurut istilah, akikoh adalah proses kegiatan penyembelihan hewan ternak pada ke-7 hari setelah bayi dilahirkan. Menurut para ulama, pengertian akikoh secara bahasa adalah rambut kepala bayi yang tumbuh sejak lahirnya. Sedangkan menurut istilah, akikoh berarti menyembelih hewan ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syarak. Bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti, akikoh merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak yang sangat didambakan oleh setiap keluarga. Berikutnya yaitu dasar hukum akikoh. Hukum melaksanakan akikoh anak dilihat dari sisi hukumnya. Hukum akikoh adalah sunnah muakkad atau sunnah yang harus diutamakan. Artinya, apabila seorang muslim mampu melaksanakannya atau karena mempunyai harta yang cukup, maka ia dianjurkan untuk melakukan akikoh bagi anaknya saat anak tersebut masih bayi. Ulama berbeda-beda pemahaman dalam menentukan hukum akikoh. Ada yang mengatakan hukum akikoh itu wajib, mubah, dan kebanyakan ulama mengatakan sunnah. Hukum akikoh anak adalah sunnah muakkad menurut jumhur ulama. Sedangkan tata cara akikoh sudah dijelaskan oleh para ulama dengan berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Berikutnya yaitu ketentuan. Akikoh biasanya dilakukan pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21 setelah kelahiran seorang anak. Bagi anak laki-laki, untuk melaksanakan akikoh wajib memotong 2 ekor kambing, sementara anak perempuan 1 ekor kambing saja. Berikutnya yaitu tata cara akikoh. Yang pertama yaitu menyembelih hewan akikoh. Hewan akikoh hendaknya disembelih pada hari ke-7 kelahiran bayi. Jika si bayi lahir pada malam hari, maka 7 hari tersebut dapat dihitung mulai keesokan harinya. Yang kedua, memasak daging akikoh dan membagikannya terhadap 2 pendapat mengenai daging akikoh. Sebagian ulama berpendapat boleh membagikan daging akikoh tanpa dimasak terlebih dahulu, sedangkan sebagian yang lain menyatakan lebih utama apabila dimasak lalu dibagikan dalam kondisi matang. Yang ketiga, mencukur rambut bayi dan memberikan nama. Pelaksanaan akikoh ini diikuti dengan mencukur rambut bayi. Selain itu, nama juga dapat diberikan saat pelaksanaan akikoh tersebut. Yang keempat, membaca doa tata cara akikoh sesuai sunnah lainnya adalah membaca doa. Dalam hal ini doa dibaca saat menyembelih hewan akikoh dan untuk bayi yang diakikohnya. Berikutnya yaitu hal-hal yang disyariatkan terkait akikoh. Yang pertama, disyariatkannya memberi nama anak yang lahir dengan nama yang baik pada hari yang ke-7 sebagaimana hadis di atas atau pada saat dilahirkan langsung, karena Rasulullah SAW telah menamai putranya yang baru lahir dengan nama Ibrahim. Yang kedua, mencukur, menggundul semua rambutnya tanpa tersisa berdasarkan hadis di atas, bukan sebagian saja. Yang ketiga, mentahniknya yaitu mengunyah kurma sampai lembut lalu meletakkannya pada rongga mulut bagian atas si bayi seraya mengoles-ngolesnya berdasarkan hadis Al-Bukhari Muslim, dan sebaiknya yang melakukan adalah orang yang soleh. Yang keempat yaitu mengoles kepala si bayi dengan minyak yang wangi sebagai pengganti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang mengolesi kepala si bayi dengan darah hewan akikoh. Berikutnya yaitu hikmah akikoh. Salah satu hikmah adanya syariat akikoh adalah untuk menampakkan rasa kegembiraan, kenikmatan, dan menyebarkan nasab. Hikmah selanjutnya adalah
bahwa akikah dapat menyiarkan ajaran Islam dan sebagai media mengajak kebaikan yang lebih luas. Sebab dengan melaksanakan akikah, umat Islam sudah menghidupkan salah satu sunnah Rasulullah. Akikah juga menghadirkan hikmah lainnya, yakni merupakan fidyah atau tebusan